Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film, atau mungkin serial yang udah kawan-kawan tonton, atau mungkin belum kalian tonton dan aku rekomendasikan. Menjelang 2 episode terakhir, WandaVision episode 7 kemarin masih teramat membekas buat penikmatnya. Setelah akhirnya terkuak siapa Agnes sebenarnya dan terungkap hero baru yang sedari awal nggak ada announcement spesial MCU untuk kehadirannya. Mungkin teman-teman YouTuber lainnya udah duluan menyinggung hal ini, cuma dari kacamata berbeda enaknya kita ulik lagi aja. Berbagai easter egg atau clue-clue yang masih segar buat diulas, dan kemungkinan apa saja yang bakal dibawa serial tersukses sepanjang serial Marvel ini untuk project lanjutan Marvel Cinematic Universe Phase 4 nantinya. Hai Bambang, hai Maimunah, selamat datang di channel Kawan Review. Ini dia segmen Spotlight. And I killed Sparky too. WandaVision episode 7 diakhiri dengan twist bahwa tetangga usil Agnes benar-benar sang penyihir kuno Agatha Harkness. Dan hal buruk yang terjadi di Westview adalah Agatha all along. Ya, dialah dalang dibalik setengah kehebohan di realitas alternatif kota Westview tersebut. Dan ini membuat kita perlahan membenarkan beberapa teori yang berkembang selama ini. Valid atau enggak, itu urusan nantilah. Untuk pertama kalinya, realitas itu tampak lebih horor dari biasanya. Di saat Wanda mencoba menelisik rubana rumah Agnes yang menyimpan rahasia besar tersebut, aspek rasio pun ikut berubah. Seolah realitas dari kuasa kekuatan Wanda mendadak melemah dan diambil alih Agatha yang memang notabene dia adalah penyihir yang lebih kuat dari Wanda sekalipun. Yang paling menyita perhatian adalah di antara perlengkapan misterius di basement tersebut, ada buku lapuk yang mengeluarkan cahaya energi magis yang begitu aneh. Pertanyaannya, buku apa ini dan apa sih fungsinya? Perlu digarisbawahi, buku yang dimiliki Agatha itu bukanlah buku yang sama dengan bukunya Anson Wong di film Doctor Strange. Jadi kalau kalian ada yang bilang seperti itu, nggak, beda. Kalau dari komik Marvel, soal buku magis sebenarnya cukup banyak. Cuma kalau kita ulik lebih dalam lagi, ada pelopor buku magis yang kerap disebutkan di cerita-cerita komik Marvel. Yang pertama adalah Necronomicon. Ini adalah buku kuno berisi ilmu hitam yang dibuat oleh Abdul Al-Hazred. Ya, orang Arab yang gila lah gitu ceritanya. Mantra dalam buku itu memungkinkan si penyihir yang menggunakannya punya kekuatan untuk memanggil iblis. Pada intinya, buku Necronomicon ini buku magis yang paling melegenda dan punya kekuatan maha dahsyat lah. Kemudian yang kedua adalah Darkhold. Ya, buat yang udah pernah nonton serial Agent of S.H.I.E.L.D., harusnya kalian gak asing sama Darkhold. Cuma kalau based on Marvel Comic ya, buku dengan segala lembaran-lembaran mantra jahat itu gak bisa dihancurkan. Jadi Elder God Catan yang menciptakan buku itu akhirnya meninggalkan buku magis itu di bumi dalam kondisi terikat atau terkunci. Karena sebelumnya lembaran-lembaran mantra Darkhold itu sempat tercecer dan berhasil disatukan kembali. Dan kalau ditarik benang merah dengan asal-usul cerita Necronomicon dan juga Darkhold, rasanya sejalan dengan peristiwa WandaVision ini kan, terutama ketika twist di rubana tersebut. Alasan keberadaan buku sihir di Westview mungkin saja ada hubungannya sama iklan obat antidepresan Nexus. Tagline-nya Breaking the Fourth Walls. Dan yang paling menariknya dari iklan tersebut, cuplikannya seperti menggambarkan realitas yang lagi berkecamuk di Westview. Dan ini bisa jadi referensi yang jelas untuk Nexus of All Realities. Kita rangkai lagi aja, Nexus itu kan gerbang lintas dimensi, jadi kayak jalur ke semua realitas dalam multiverse. Dan dari konfirmasi Marvel Entertainment, pernah mengatakan bahwa MCU Phase 4 ini bakal punya cerita yang lebih kompleks dari fase-fase sebelumnya. Karena bakal ada multiverse, di mana dan di film apa atau serial apa itu masih belum jelas lah. Mungkin besar kemungkinan, buku yang ada di rubana Agatha tersebut bisa jadi itu adalah portal ke multiverse. Balik lagi ngomongin tagline iklan Nexus, Breaking the Fourth Wall. Ini juga bisa jadi ungkapan secara nggak langsung kalau Agatha mungkin saja udah memanipulasi Wanda bahkan dari episode pertama WandaVision. Dari apa yang terjadi di WandaVision episode 7 kemarin dan belum lagi kehadiran buku magis tersebut dan kehadiran Pietro Maximoff dengan tampilan yang berbeda, ini bukan Pietro yang dikenal di Age of Ultron, melainkan Pietro aka Peter yang ada di universe-nya X-Men. Dan ini kayaknya sudah mempertegas peran Agatha di WandaVision ini. Nah, kalaulah di komik Agatha sempat jadi mentornya Wanda dan diceritakan sebagai penyihir kuat yang baik,
di live actionnya kali ini bisa berbeda. Jangan heran, sudah berulang kali kujelaskan dan kalian juga sudah paham lah, MCU kerap menggonta-ganti cerita aslinya. Kayak Anson One aja yang harusnya cowok ngapain jadi cewek. Paham kan? Nah kalau begitu bisa saja Agatha memanglah jahat. Agatha sengaja memikat Wanda ke sarangnya dengan tujuan ada rencana besar yang gak perlu lagi ditunda-tundanya. Dan ruang bawah tanah tersebut jelas jadi the biggest clue, dan melalui perantara Wanda salah satunya rencana besar tersebut akan rampung. Masih di WandaVision episode 7 kemarin, ada post credit scene di mana Monica mencoba mengakses pintu luar ke Rubana rumah Agnes. Kalau mundur beberapa menit sebelum post credit scene, di saat Monica akhirnya menunjukkan sedikit kekuatannya, di situ terlihat kekuatan Monica itu punya warna khas, yaitu biru. Seperti Wanda yang warnanya merah, dan Agatha Harkness sendiri juga punya warna khasnya yaitu ungu yang mengisyaratkan itu adalah kekuatannya. Nah, di situ sesaat setelah pintu itu terbuka, Monica yang menatap ke bawah terlihat matanya itu berubah berwarna ungu, senada dengan energi sihir Agatha Harkness. Dan ini bisa saja ya, saat itu Monica sudah masuk dalam mantranya Agatha, dan mungkin ini bisa menjawab kembali di saat trailer promo yang sudah beredar. Ingat, yang resmi, bukan fanmade. Yang resmi cuma ada di YouTube-nya Marvel Entertainment. Nah, ada cuplikan singkat di mana Wanda dan Vision seperti sedang saling bertempur. Entah untuk siapa, tapi ini bisa saja mengarah ke Monica, yang kehadirannya itu nggak diundang di Westview. Mungkin saja Monica jadi media buat melawan Wanda. Sekarang masih belum terungkap apa maksud Agatha dengan semua ini. Cuma kalau tarik benang merah dengan sepanjang peristiwa di WandaVision, rasanya buku itu memang benar antara Necronomicon atau Darkhold. Buku yang bakal jadi portal sihir yang memungkinkan buat memanggil si iblis. Ya, si iblis yang bolak-balik kita sebutkan namanya, Mephisto. Karena sebelum akhirnya scene di basement tersebut, Tommy dan Billy kan dititipkan ke Agnes dan akhirnya hilang. Ini mengarah ke cerita komiknya di mana Tommy dan Billy memang akhirnya hilang lantaran mereka tercipta dari kepingan atau fragment Mephisto, dan pada akhirnya kepingan kekuatan itu diambil kembali sama yang punya melalui perantara Agatha. Nah, Mephisto mungkin saja belum akan hadir di WandaVision. Ya, seperti yang sudah-sudah selalu aku bilang, WandaVision ini bisa saja jadi pintu pertama buat masuknya perlahan villain terbesar untuk MCU Phase 4 ini. Secara timeline rilis film-film dan serial MCU sepanjang tahun 2021 dan 2022 bakal saling terhubung satu dengan lainnya. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like ya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.